wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Ar-Rahim rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai saat ini, detik ini, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah. Hingga dengan izin dan kehendak Allah pula berpaut hati kita dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk ringan datang ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahanlah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman keagamaan kepada kita, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah dengan rajinnya kita menghadiri kajian seperti ini, pada akhirnya kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, nilai, mutu ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintahnya? Kalaupun ada dasar perintahnya, kayak apa, bagaimana kita mengerjakannya? Apakah berpola dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang baik. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah, tanpa diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi itu dikerjakan orang. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyampaikan dalam hadis beliau, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa amal itu tetap. Jelas ini sudah. Karena itu kita wajib bersyukur, Bapak. Karena sampai saat ini kita tetap istiqamah, tegak lurus berada di jalan Allah. Beribadah hanya mendasarkan apakah ada perintah. Kita tidak tergiur dan terpengaruh banyaknya orang mengerjakan suatu amalan. Tapi kalau tidak ada perintah, kita tidak melakukan. Kita tidak tergiur mesti banyak orang melakukan suatu amalan, tapi tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Karena kita berpola dan berpedoman kepada Rasulullah. Tidakkah di dalam Al-Quran dinyatakan, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang paling baik-baik. Nah karena itu, kita tidak usah merasa risau, meski banyak orang melakukan suatu amalan dengan jumlah yang besar, tapi amalan itu tidak pernah dicontohkan, dikerjakan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Karena itu, kaitan dengan itu, maka kajian kita malam ini
Ulun ingin bertolak dari salah seorang ulama besar yang alim, yang pakih di Irak. Namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini fatwa-fatwanya sering digunakan orang. Dan orang sering bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Karena dia seorang alim, seorang yang pakih dalam ilmu. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham berada di tengah-tengah pasar di Basrah. Karena berada di pasar, lalu ia berada di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Disitulah kesempatan orang-orang untuk mengajukan beberapa pertanyaan, meminta fatwa. Ya kayak berarti mumpung nih tak dapat nih. Namun datang ke rumah belum tentu ada kesempatan begitu. Ini mumpung meski di pasar, lalu banyak orang berebutan mengajukan pertanyaan. Baik yang berkenaan dengan kehidupan atau yang berkenaan dengan masalah-masalah amalia keagamaan. Salah satu pertanyaan yang monumental, yang tercatat adalah pertanyaan yang mengajukan kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, apakah yang menyebabkan doa seseorang itu lambat dikabulkan? Sepertinya terhalang. Apakah yang menyebabkan doa seseorang itu lambat dan bahkan tidak dikabulkan oleh Allah? Ini pertanyaan yang tercatat, yang monumental di dalam sejarah hidup Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham menjelaskan, tahukah kamu mengapa doa seseorang itu lambat dikabulkan oleh Allah? Karena hati kalian itu mati. Di dalam kaitan ini, kalau tidak keliru, bulan yang lalu kita bicara tentang hati. Karena kalau hati itu sudah mati, orang sudah susah menerima kebenaran. Menolak kebenaran. Kalau hatinya sudah mati, sudah dikunci oleh Allah. Itulah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu Allahumma jabun. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan menutup penglihatan mereka, dan bagi mereka ajab yang pedih. Jadi hati itu bisa tertutup, bisa mati. Ini yang menyebabkan doa seseorang lambat. Karena dalam hati kita ini ada kondisi yang sedang sakit. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi kondisi hati kita ini ke dalam 3 kondisi. Ada kondisi hati yang sehat. Ada kondisi hati seorang dalam keadaan sakit. Dan ada kondisi dalam keadaan fi qulubihim maradun fajadahumullahu marad. Pada hati mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marad. Allah menambah penyakit dan mereka mendapat ajab yang sangat. Ada penyakit. Maka kalau orang sudah hatinya sakit, ada penyakit, lalu sampai hatinya dikunci oleh Allah, berat Bapak. Susah menerima kebenaran. Ibarat tersesat itu susah untuk kembali. Umum, bukmun, umyum, fahum la yarja. Coba bayangkan.
mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali. Kayak apa yuk? Terungan. Susah kalau tidak. Ini akibatnya karena hati kita ini ada penyakit lalu menjadi hati yang mati terkutuk. Yang ujung-ujungnya nanti bisa membawa orang berduyun-duyun masuk ke dalam neraka. Sehingga penjaga neraka itu bingung. Ya kayak ibarat kita. Kenapa lah bukannya ini berjurut-jurut masuk neraka nih? Iran ini. Padahal petunjuknya sudah diberikan. Rasul sudah diutus dan bukan kan nih. Habis Rasul, para nabi sudah menyampaikan. Tidak ada lagi para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang menyampaikan sebagai pewaris para nabi. Lu masih masuk neraka juga. Bingung. Kemudian yang ini. Kadang sudah nih. Rasul sudah dikirim, diutus. Kitabnya petunjuk pedomannya Al-Quran sudah diberikan. Para nabi sudah diutus. Ulama sudah di. Tapi masih juga begitu. Nah ini. Karena itu ujar Ibrahim bin Adham. Tahukah kalian? Kenapa doa itu susah dikabulkan? Karena tadi hati mati. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Ibrahim bin Adham melanjutkan. Pertama ujar Ibrahim bin Adham, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Banyak orang berkata, aku kenal Allah. Aku beriman kepada Allah. Tapi kau tidak penuhi hak Allah. Araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kau katakan aku kenal Allah. Aku beriman kepada Allah. Tapi kau tidak penuhi hak Allah. Sesungguhnya Allah tidak berhajatlah dengan makhluknya, termasuk kita manusia. Seluruh jagat raya alam ini, makhluknya taat kepada Allah, tidak menambah wibawa kekuasaan dan kebesaran Allah. Atau seluruh makhluk di alam ini, di jagat raya ini, durhaka, maksiat kepada Allah, tidak menurunkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Artinya Allah tidak tergantung dengan makhluk. Tapi Allah punya hak oleh makhluknya. Ujar Ibrahim Adham, banyak orang berkata, banyak orang berujar, banyak orang berkutat, aku kenal Allah, aku beriman kepada Allah, tapi tidak memenuhi. Apa hak Allah itu? Pertama, hak Allah itu wajib diesah. Tidak boleh Allah itu didampingkan dengan sesuatu yang lain. Disyariatkan dengan sesuatu lain. Disyarikatkan dengan sesuatu yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak seorang pun yang sebaya, yang serupa dengan. Jadi keesaan Allah itu wajib diiktikadkan di dalam hati. Maksudnya mensyarikatkan Allah itu tidak lalu kita menyembah patung dan berhala, tapi etikat hati kita bisa kita mengambil. Karena Allah tidak diesahkan. Karena Allah tidak ditunggalkan. Allah bisa didampingkan dengan sesuatu yang lain. Karena ada kepercayaan, keyakinan. Kalau orang memelihara burung perkutut, lalu yakin pada suara burung itu bisa mendatangkan rezeki atau kenyamanan dalam hidup, hati-hati. Ini etikatnya sudah tergelincir. Ia tidak memenuhi hak Allah. Allah itu wajib diesahkan.
Dan itu terjadi, Bapak. Ada juga orang, aku aja datang ke wadah RT, Pak. Anu Pak RT, nah, tolong pang nomor rumahku tuh diganti. Gantikan nomor 12 ke atau nomor 15 ke sama sekali ke apa aku. Itu nomorku tuh nomor 13. Kalau ada keyakinan dalam hati bahwa angka 13 itu adalah angka sial pada rumah itu, ini berarti dia sedang membuat hati. Kan itu terjadi hari ini. Di hotel-hotel tidak ada lagi angka 13. Kalau kita naik pesawat, tidak ada angka 13. Nomor set kursi itu tidak ada 13. Karena orang berkeyakinan angka 13 itu angka. Kesialan itu ada pada angka 13, berarti etikatnya sudah mengambil. Banyaklah kalau kita mau mempreteli di dalam praktek kehidupan masyarakat. Mulai bahari sampai hari ini, tetap itu terjadi. Itulah diingatkan oleh Tuhan. Banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Allah. Tapi hakikatnya ia tidak memenuhi hak Allah untuk diesah. Padahal Allah sudah menyatakan Allah lah yang menguasai seluruh alam ini. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Allah tempatkan kemuliaan kepada siapa yang kehendaki. Allah tampakkan kehinaan kepada siapa yang kehendaki. Di tangan Allah lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah lah yang menguasai, yang mengatur seluruh isi alam. Itu ayat yang sering kita baca dan kita hafal. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanji'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha' wa tujillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'. Itu ayat. Habis Bapak ini sudah kita ini. Semuanya itu terpulang karena milik Allah. Harta yang kita miliki titipan Allah. Anak yang kita sayangi amanah Allah. Napas dan roh kita sekalipun milik Allah. Yang satu saat Allah akan mengambilnya. Entah kapan. Karena itu milik Allah. Itu ayat tadi memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah lah yang menguasai seluruh alam. Karena Allah itu esa, Allah itu kuasa. Nah banyak orang terkadang secara etika dia mengambil hak Allah padahal dia beriman. Baik dalam urusan perkara mencari rezeki, urusan perkara dalam kehidupan, banyaklah orang terkadang. Karena itu hak Allah. Aku juga ada hendak lagi bawa obat non dokter itu, ada mau ampe. Itu nakal dokter saya itu sekali aja datang ampe. Hati-hati. Padahal kan yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Begitu juga mencari rezeki. Jangan dipertautkan dengan rezeki itu kita berusaha, tinggal Allah yang menentukan banyak sedikit. Jangan lagi dikait. Dulu belum pernah ceritakan di sini, Bahari waktu terminal masih di Pal 1. Orang rame berusaha motor taksi kol. Orang harus dari kol harus pergi kol itu. Kurang keluar Bahari kalau hendak menukar kol itu membawa dari sebelum dia menukar kol, nah akulah harganya kada menawar, nah cuma aku minta waktu pan setengah hari hendak membawa motor nih memeriksakan wasinya. Kena hendak bawa kamar tapura atau ke bati-bati kah? Nya ada untuk memeriksa wasi itu. Kayak apa juga peruntungannya wasi ini. Minta waktu jauh setengah hari. Dibawa motor itu, Pak. Ada orang memeriksa. Ujian untuk memeriksa ini, wah ini bagus wasinya. Ikam jangan dilapas lagi nenek. Ikam ini kecuali motor kami hibak macam orang lain. Bejurut orang masuk motor kami aja. Wahimu. Rajaki sudah. Ditukarlah motor itu kades yang menawar lagi.
Ya kalau sudah istidrak, dasar bujur rame, wah ada sih kan, nah dapat ya bujur ini wasinya. Kainalah siapa anak menukar motor, kan aku membawa. Ini aku baku ditabukti. Ada apa dengan was? Ada apa dengan mobil, besi mobil? Kalau kita yakin bahwa ini wasinya baik, lalu mendatangkan, ini yang padahal Jepang, nama ulah nama nampak mobil itu, berbismillah pun kadangnya enggak. Lalu kita mempercayai bahwa ini besinya baik, ini besinya kada baik. Berarti ini etikatnya di dalam hati tentang keesaan Allah. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Dahulu Bapak, kalau supir itu melanggar kucing, bahaya. Kadawani bulik Bapak. Menginjam parang panjang, mana bang gadang, kucing mati. Nah diginta-gintasakan ban melanggar itu mana? Muka ke belakang, soalnya belakang gintasakan sampai linyak baru apa itu gadang itu. Kita tahu juga apakah maknanya itu. Orang tahu bahari masih tahu nih. Wah ini kan ada lagi kan itu digintasakan. Kaina sampai ke benua boleh kaulang bisa seharian 2 hari pakai dari menaksi dulu. Maulah kelakatan berhenti pulak baca lamatan. Kucing. Ada apa dengan kucing? Langgar kucing. Namun sudah terlanggar tabrak manusia, bisa tabrak lari. Ini yang kita dimaksudkan oleh Abdul Ibrahim bin Adham. Ada keyakinan apa di sini? Dan itu bisa tergelincir etikat kita kepada. Ada apa dengan wasit? Ada apa dengan kematian kucing? Pada mobil ya mobil, Jepang bikin mobil sesuai dengan programnya itu. Gak tahu ya urusan wasit itu baik atau kada baik. Kalaupun nanti mobilnya ini, motornya ini nabrak-nabrak sedikit, lecet sedikit, wah ini kada baik wasinya ini. Dijual motor itu biar murah. Karena ada keyakinan bahwa mobil ini kada bagus wasinya. Ini Mama. Nah jadi ingat oleh Ibrahim bin Adham dinyatakan bahwa orang banyak berkata, aku kenal Allah, aku beriman kepada Allah, tapi tidak memenuhi hak Allah. Itu hak Allah yang pertama. Hak Allah yang kedua, la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadati kecuali hanya beribadah kepada Allah. Hanya 2 itu hak Allah. Jadi Allah itu wajib kita esakan dan Allah itu tempat kita beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada yang lain. Beribadah hanyalah kepada Allah. Allah lah tempat kita la ma'buda illallah. Tidak ada yang aku ibadati kecuali beribadah kepada Allah. Jadi jangan lagi kita mendampingkan ibadah kita dengan makhluk. Sehingga kita melalui jalan yang berliku langsung kita beribadah kepada Allah. Maka ibadah mahdah itu ibadah ritual yang langsung kepada Allah. Salat kita langsung kepada Allah. Jangan ada ibadah-ibadah yang itulah yang di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca setiap kali salat. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami memohon, kami meminta pertolongan. Tolong sering contohkan, jadi satu paket beribadahnya kepada Allah, memintanya juga kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Supaya etikat hati kita ini betul-betul kita sama-sama mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Jangan ibadahnya tumbang ruat sembahyang kepada Allah, tapi memintanya kepada seseman misalnya. Nah ini kan lalu. Karena di dalam manakib itu mungkin ada papadahnya.
Kalau kamu mendapat musyakat atau kemalangan dalam hidup, maka sebutlah nama seseman 3 kali berturut-turut. Ia akan melepaskan musibah yang menimpa. Sehingga cukup dengan itu, lalu orang terkadang ada sedikit garing-garing, lalu baca manakib, mengiau orang turun dilanggar di masjid. Barang hakada sempat menyembelih ayam, gabin cap burung barang dihamparakan di dalam piring di 3 buting, disiram lawan teh panas, banyunya bagula manis, malarak bapak itu hibah piring itu cukup aja, itulah makanan. Nah ini itu tadi yang terkait dengan ibadah. Kita hanya memohon, meminta pertolongan. Itu pertama. Jadi yang pertama, banyak orang berkata, araftumullah wa lam tu'adu haqqahu. Banyak orang aku kenal kepada Allah, tapi kau tidak penuhi hak. Yang kedua, ujar Ibrahim. Tahukah kamu kenapa doa orang ini lama dikabulkan oleh ya antum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktu sunnah. Ya antum, engkau berkutat, engkau berujar, engkau berkata, ya antum annakum tuhibbuna Rasulullah, engkau cinta kepada Rasul. Wa taraktu sunnah, tapi kau tinggalkan sunnah. Pandai aja cinta Rasulullah, tapi sunnahnya banyak yang padahal kriteria, ciri, tanda orang cinta Rasul itu hanya satu, Bapak. Itulah yang dalam hadis Rasul, man ahya sunnati faqad ahab. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, nanti ia bersama aku di dalam. Itu aja cirinya. Ada macam-macam. Tolong baca ini. Bila mencintai Rasul itu orang yang senang, suka menghidup-hidupkan sunnah. Salah satunya adalah sunnah Rasul, salat berjamaah. Biar macam-macam dibaca cinta Rasul, tapi kada berjamaah belum. Karena hadis Rasul yang menjelaskan itu, man ahya sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnah, faqad ahabbani, sungguh itulah orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fi. Nah, terkadang hadis ini dipotong orang, nang ujungnya aja diambil orang. Nang wa man ahabbaninya itu kada dijelaskan. Dijelaskan, barang siapa yang mencintai aku, maka ia bersama aku dalam surga. Nah, lalu ini didampingi dengan hadis-hadis dhaif. Barang siapa yang menyumbang barang 1 dirham untuk hari kelahiranku, maka ia nanti bersama aku dalam surga. Palsu. Dhaif. Nah, ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, tapi ujungnya aja diambil. Padahal yang sempurna itu man ahya sunnah. Nah, alhamdulillah kita ini bagian dari orang cinta Rasul. Karena kita sering menghidupkan sunnah Rasul. Salat gerhana misalnya. Apakah semua orang salat gerhana? Belum tentu. Baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Padahal salat gerhana itu kada pernah ditinggalkan Rasul. Kalau itu kita hidupkan, berarti kita cinta. Karena itulah maka bagi kita, di masjid-masjid kita, dini hari tengah malam gerhana digali. Karena apa? Karena kita 5-6 bulan sebelumnya sudah tahu, oh hari itu kayaknya ada gerhana, terjadinya jam 2 malam. Kita bisa mensiapkan diri. Oh siapa kayaknya khatibnya, siapa kayaknya imamnya.
Amun kada tahu akan terjadi gerhana, bagilah ya. Kalau melihat Allah, malam ini gerhana, melihat dulu. Kada sempat lagi, habis. Karena kita menggunakan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi, sehingga 2 tahun yang akan datang akan terjadi gerhana, sudah tahu. Mudah mempersiapkan. Tapi menunggu hanya melihat gerhana terjadi, ada sempat. Apalagi terjadinya subuh, setengah malam, jam 2, jam 3. Orang masih guringan. Seperti yang tadi gerhana apa tadi kan terjadinya sekitar jam berapa tuh, hampir subuh ya, menjelang subuh. Nah itu kan kita, karena kita sudah tahu sebelumnya, tapi tidak banyak orang yang menghidupkan salat gerhana. Baik gerhana bulan maupun itu bagian dari sunnah. Jadi sering dihidupkan salat-salat berjamaah. Menghidupkan salat-salat sunat rawatib. Sunat-sunat rawatib itu salat yang mendampingi salat wajib, baik yang mendahului maupun yang menyudahinya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu sunat muakkad, sunatun wajibah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Nah itu kita hidupkan, kita gaui. Sehingga kalau kita sudah terbiasa dengan menghidupkan sunnah rawatib itu, ada nyaman kita imbas salam telepur berangkat, asa ada sesuatu yang kurang. Karena Rasul sendiri kada pernah meninggal. Itu dihidup. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lekat dengan. Nah jadi ujar Ibrahim bin Adham, ja'altu manakum tuhibuna Rasulullah. Kau berutat, kau berujar, kau cinta Rasul, tapi kau tinggalkan. Masih mending Bapak kalau meninggalkan sunnah. Jangan-jangan 2 sunnahnya ditinggalkan, tapi bid'ahnya yang muncul. Kenapa? Nang bid'ah yang muncul, lalu yang sunnah yang terganggu, yang sunnah yang hilang. Dulu di sekitar di daerah kami itu ada langgar, bibiniannya Bamulutan. Karena banyak yang dibaca, mulai jam 2 sampai taka asar. Begitulah lakiannya nak umpat sembahyang, masih banyak lagi orang dalam langgar karena masih banyak yang dibaca. Belum tuntung lagi bacaan ini. Nah lalu pulihkan lakian. Ada sempat umpat berjamaah. Nah ini kan berarti sunnahnya yang justru yang tidak diajarkan yang inilah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Banyak orang berkutat cinta Rasul, tapi banyak meninggal. Jadi kalau kriteria cinta tadi ya gampang lah. Hadis Rasul yang sahih. Man ahya sunnah. Hidupkan sunnah Rasul. Itu ciri orang yang mencintai. Nah lalu yang berikutnya. Orang nanti susah doanya dikabulkan. Ujar Ibrahim bin Adham. Setiap hari kamu melihat kematian. Tapi kamu tidak menjadikan iktibar atas kematian itu. Hari-hari ini kita mendengar orang meninggal ini dia kayak biasa. Ini dia. Padahal mestinya dijadikan iktibar di dalam hati kita. Oh meninggal. Apalah aku juga mesti kasih itu. Sudahkah aku bersiap diri? Ini yang harus disiapkan. Ingat. Karena itu ujar Rasul sering-sering mengingat akan kematian. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu dengan amal ibadah. Itulah ulul albab. Jadi kalau kita mendengar kematian, jangan dianggap biasa aja. Ini harus dijadikan peringatan. Setiap hari kita mendengar, mesti ada berita-berita tentang kematian. Apalagi hari ini kan berkembang media sosial. Itu harus menjadi iktibar kepada kita. Jangan lewat begitu saja maksudnya. Karena apa? Karena kematian itu pasti akan terjadi pada setiap orang. Kita ini aja kayak burung arisan, kan menunggu giliran aja lagi. Hari ini siapa yang dapat, esok siapa yang dapat.
Kayaknya kita dapat dua. Ya kayak orang barisan nih. Cuma kalau arisan kita biasanya kan lah, bukan bibinian kan, anak kawaka aku dapat akan berdahulu. Aku ini ada keperluan masuk ke sekolah, anak minta berdahulu. Tapi untuk arisan kematian, kejadian karena anak berdahulu lah. Anak bunuh diri, anak bunuh dijual. Tapi kita yakin itu pasti dapat. Kita pasti dapat. Karena itu ayat yang jelas menjelaskan kepada kita. Karena itu ujar Rasul sering-sering mengingat akan. Supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan amal ibadah. Jadi ambil iktibar. Hari-hari kita mendengar kematian. Renungkan. Barang satu mat. Kapan aku nikah itu juga? Mesti aku ini juga. Sudah kan? Makanya di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat liqad ittaqullah wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, hendaklah setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada. Jadi kita disuruh mengingat kematian, lalu mempersiapkan diri akan kematian itu dengan amal ibadah. Karena itu yang membawa kita nanti mengikuti kata nanti ke dalam. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekal kamu, bersangu kamu. Ujar Allah. Maka sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu itu ialah takwa, dan bertakwa kamu kepadaku, wahai orang yang berakal. Jadi orang yang berakal tadi, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan bekal takwa. Itu ulul albab. Itu sangu kita. Itu yang mendampingi kita. Kan yang nanti kalau seseorang meninggal, maka mayatnya diantar ke kubur. Yang mendampingi mayat ke kubur ini ada 3. Para ahli keluarganya, harta-hartanya, dan amalnya. 4 mengantar ke kubur. Tapi yang 2 kembali, yang 1 yang kekal jarak. Nah, jadi keluarganya, ahli keluarganya, kerabatnya 4 mengantar ke kubur. Habis baca doa, habis dikubur, pulihkan. Ini yang kembali. Tidak akan tinggal. Meski dulu pernah berikrar, berjanji, wahai sayangku, mari kita membina hidup berumah tangga, sehidup semati, pangeramput Bapak. Bulik juga. Nah lalu, wamaluhu, harta-hartanya, antar kalau dia meninggal. Mobilnya, Mercedes-Benz, Fortuner, CRV, macam-macam antar. Tapi sudah dikubur, baca doa, bulikan. Kalau tulak tadi jalan 80, buliknya bisa jalan 100. Kapat lagi. Sudah sampai. Nah lalu yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Dan amalnya inilah yang masuk ke dalam kubur, yang mendamping, yang kekal. Jadi yang 2 kembali, yang 1 kekal. Karena itulah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Jadi ujar Ibrahim bin Adham, sering-sering mengingat akan kematian supaya kita menambah daya amal. Diingatkan hati itu menjadi mati karena orang hari-hari mendengar berita kematian tapi tidak menjadikan iktibar. Nah ini kan menjadi peluang bagi kita karena media sosial kita setiap hari memberitakan tentang berita kematian. Mari kita meresapi akan kematian ini supaya menambah gairah kita beramal ibadah, investasi akhirat. Ini yang diingatkan oleh Ibrahim bin Adham. Kenapa?
Doa seseorang itu lambat karena hati itu mati. Kalau hati sudah mati, Bapak, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 74, itu hati itu mengeras, dan bahkan kerasnya bisa melebihi kerasnya batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Di dalam Al-Baqarah 74, setelah itu kemudian hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah, dan bahkan lebih keras dari batu. Nah, inilah yang barangkali harus kita jaga agar hati kita hati yang lembut, yang memohon doa kepada Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap dimohon dimaafkan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.